Shalom Mama Opa. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online UMAS pada hari ini. Saya percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa bagi Oma Opa. Amin. Kasih Tuhan yang luar biasa memberikan kekuatan yang baru bagi semua Oma Opa di rumah dimanapun Oma Opa berada. Saya percaya apapun keadaan Oma Opa sampai hari ini, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidaklah pernah mengecewakan. Amin. Mari siapkan hati, pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus pada hari ini. Haleluya. Oh Yesus, Kau Allah yang sempurna. Janjimu murni bagaikan emas perak ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kaulah jalan kebenaran, amin, kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada, amin, kehidupan.
dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Boleh angkat tangan Opa, Oma sama-sama. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Yes. Pertolongan-Mu, amin, dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari Oma Opa angkat tangan kita sembah. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Tak tersalah kasih-Mu, kuasa-Mu. Haleluya. Lebih dari yang kami minta Tuhan, Kau Allah yang menyediakan setia. Haleluya. Hati kami menyembah-Mu Tuhan, segenap hidup kami memuliakan Allah. Kau setia, dahsyat Tuhan. Begitu tinggi, luas dan dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Yesus. Besar cinta-Mu dalam hidupku. Angkat tangan kita sama-sama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam
tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, Begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidup. Tiada terhitung kesetiaanmu, tiada terhitung. amin. Kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung Tuhan. Tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kehidupan. Haleluya, haleluya. Ya Kau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami ya Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan Kau pernah meninggalkan setiap kami ya Aba. Oh la 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 ba 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 la ba. namanya disebut.
Segala kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang luar biasa, Allah yang baik bagi setiap kami gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah digenapi Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu atas gereja-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami percaya 5 generasi akan dipakai Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik dan teramat baik. Sekali lagi Oma Opa, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Woo! Haleluya. Mari bersukacita di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi setiap Oma Opa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya bagiku. Sekali lagi nyanyikan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, Menyatakan kebaikannya padaku. haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. amin. Ajaiblah kuasa Dalam namanya Yesusku, luar biasa. Kalau ada Oma Opa di sebelah kiri kanan
tidak pernah berkesudahan bagi Oma Opa sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. dengan sukacita. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur Mari Oma Opa dengan sukacita menari bagi Tuhan. dengan sukacita. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, Selalu baru Amin. setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. dengan sukacita. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Sekali lagi Oma Opa dengan sukacita. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selama-lamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidaklah pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu Tuhan,
Kami beroleh Tuhan Yesus kuasa yang ilahi ya Bapa, kemenangan yang ilahi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau menyenangkan, kami memuliakan sebab Kau Tuhan yang membela, Tuhan yang ajaib. Haleluya, Kau baik, Kau dahsyat Tuhan. Menyenangkan-Mu kerinduan kami, menyenangkan-Mu lebih lagi kekuatan kami. Haleluya. Ini kami hamba-hamba, ini kami Terima kasih Tuhan, kami mau terima kasih. menyenangkan-Mu. Kau pakai kami lebih lagi. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kami percaya Tuhan, roh Tuhan turun atas setiap oma-opa, bentuklah memberi kekuatan ya Bapa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan sampai kesudahan zaman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. cemerlang bagai emas murni. Biarlah Tuhan Kau pakai oma-opa lebih lagi. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
Haleluya, shalom. Oma, opa, dan bapak ibu, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam kebenaran firman Tuhan ini secara online. Tapi sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak opa, oma, dan bapak ibu berdoa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami sama-sama mendengar kebenaran firman Allah. Lewat melalui kebenaran firman-Mu dalam ibadah secara online, Oma, Opa, Bapak dan Ibu, mereka diberkati oleh Tuhan. Biar melalui kebenaran firman Allah yang sebentar kami mendengar, Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, dan Oma, Opa, dan Bapak Ibu. Biarlah kasih Tuhan kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena anugerah Tuhan. Hari ini hari yang penuh bahagia, hari penuh dengan sukacita bagi Opa dan Oma. Saya percaya tetap semangat walaupun kita masih ibadah secara online, tapi semangatnya tidak pernah berkurang. Karena saya tahu Oma, Opa, waktu kita bisa ibadah secara tatap muka sudah 2 tahun yang lebih, kita atau 3 tahun kita tidak ibadah bersama-sama secara tatap muka. Tapi hari ini saya percaya Oma, Opa tetap semangat karena Kristus ada dalam kehidupan kita semua. Oma, Opa, dan Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang diberikan untuk hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan secara online. Terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Hana sebagai gembala umas kita, dan juga bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan Oma dan Opa. Saudara, kita lihat tema yang diberikan untuk kita belajar sama-sama firman Tuhan hari ini, yaitu temanya bagaimana saya bisa memuridkan. Wah, tema yang luar biasa. Bagaimana saya bisa memuridkan. Dulu waktu saya sekolah di STT, ada moto dari sekolah kami, dimuridkan untuk memuridkan. Jadi kita sebagai dimuridkan dulu, kita belajar dulu, lalu setelah kita belajar, kita harus memuridkan orang lain. Jadi tema hari ini sangat bagus sekali, bagaimana saya atau Paul bisa memuridkan orang lain. Haleluya. Nah, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Kita semua belajar untuk memuridkan orang lain. Karena apa? Oma dan Opa dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah menerima pelajaran dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita beribadah secara online atau waktu ibadah tatap muka juga, kita sudah menerima pengajaran-pengajaran yang dari hamba-hamba Tuhan. Maka dengan itu marilah kita akan lihat kebenaran sebelumnya, bagaimana saya bisa memuridkan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Oma dan Opa dan Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya di Matius 28 pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan membaca dengan kita semua. Dengan judul nas Alkitab ini, perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oma dan opa dan bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah firman Tuhan yang berusaha kita baca adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di mana Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia telah berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka pergi mencari, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Yesus katakan, aku kembali ke surga dan ada tugas dan tanggung jawab murid-murid Yesus untuk mereka dimuridkan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama ada di bumi memuridkan murid-muridnya yang 12 orang itu. Dan setelah mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus, ada pesan dari Tuhan Yesus sendiri supaya mereka juga memuridkan orang lain. Seperti tema hari ini yang kita, bagaimana saya bisa memuridkan? Bagaimana saya seorang diri untuk memuridkan orang lain? Kalau saya sudah menerima pengajaran, saya sudah menerima firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan pengajaran itu ada berkat Tuhan. Ada keselamatan. Ada berkat rohani. Semua di dalam pengajaran firman Tuhan. Saya harus memberitakan kepada orang lain. Saya harus mengajar rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena saya sudah diajarkan lewat guru, lewat dosen atau siapa. Saya menjadi murid. Rasanya setelah saya menjadi murid, saya harus memuridkan orang lain. Tentu bagaimana caranya kita memuridkan orang lain? Saya harus terlebih dahulu percaya dalam pengajaran yang waktu saya dimuridkan oleh guru saya, bahwa saya tahu apa yang diajarkan itu benar. Yang diajarkan itu benar, tidak ada salah. Karena kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan yang Tuhan berikan, kebenaran yang Tuhan berikan bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Makanya tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, sekarang saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur karena Yesus telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa saya. Karena saya tahu ada jalan keselamatan. Karena hanya satu-satunya jalan keselamatan. Maka dengan itu saya harus mengajarkan kepada orang lain. Karena saya sudah menerima pengajaran itu. Maka dengan itu bagaimana saya bisa mengajarkan? Yang pertama, perhatikan oma dan opa dan bapak ibu. Saya harus percaya Yesus. Jadi orang yang mau diajarkan atau saya harus mengajarkan orang lain, dia harus percaya dulu yang saya ajarkan. Kalau dia nggak percaya yang saya ajarkan, tidak mungkin. Itu mustahil, sudah. Dia nggak yakin pelajaran yang saya sampaikan itu tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, tentang berkat rohani, berkat jasmani. Karena dia nggak percaya. Jadi bagaimana saya memuridkan seseorang? Harus saya meyakinkan dulu diri saya bahwa saya percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Makanya Yesus katakan tadi kepada murid-muridnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Setelah murid-murid Yesus mengajarkan itu kepada mereka, mereka telah menerima keselamatan itu. Saya harus meyakinkan diri dan mengajarkan orang lain bahwa pengajaran yang saya berikan itu benar. Haleluya. Oma dan opa, bapak dan ibu.
bisa mengajarkan orang lain. Karena Bapak Ibu sudah belajar firman Tuhan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Karena Yesus katakan, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dengan itu saya harus mengajarkan, atau oma dan opa, mengajarkan kepada anak cucu, mantu, kepada tetangga, keselamatan yang pasti, yang sudah oma dan opa dan kita yang terima, mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita percaya dulu. Nah, itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jangan katakan bahwa saya ini sudah tua. Belajar, mau menjadi pengajar, harus diajar dulu. Jadi kalau kita menjadi pengajar atau guru atau dosen, kita harus jadi murid. Sampai sekarang saya secara pribadi belajar. Walaupun itu saya sebagai guru atau dosen, saya yakin saya juga masih belajar dalam proses belajar mengajar sama-sama. Nah, hal itu yang diajarkan itu saya beritakan dengan benar. Karena apa yang saya ajarkan itu, saya pastikan bahwa itu benar. Sehingga orang yang mengajarkan, orang yang menerima pengajaran itu, merasa yakin dan percaya dan melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang pertama, saya harus percaya Yesus dulu. Kalau saya sudah menjadi percaya kepada Kristus, saya tidak hanya percaya begitu saja, tapi saya harus menjadi murid. Karena hari ini banyak orang yang percaya Yesus, banyak orang Kristen yang mengaku dia orang percaya, tapi dia bukan menjadi murid. Jadi kalau saya mengajarkan orang lain, memuridkan orang lain, saya harus menjadi murid dulu. Menjadi murid, dan menjadi murid itu belajar. Kita harus belajar. Belajar berdoa. Belajar memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Belajar firman Tuhan. Semua belajar. Semua kita diajari untuk melayani Tuhan. Nah, kalau saya sudah belajar dan mau diajar, tentu saya memuridkan yang lain. Kenapa? Yang saya muridkan, yang saya ajarkan itu tadi sekali berkata bahwa itu benar. Saya yakin. Saya menjadi murid Yesus. Oma, opa, dan bapak ibu menjadi murid Yesus. Kita semua. Jangan hanya jadi orang percaya. Menjadi murid itu harus mau diajarkan. Tentang kebenaran apa? Firman Allah. Firman Tuhan katakan harus kamu tetap dalam firman Tuhan. Kalau kita ada di dalam firman, karena firman itu adalah Allah adalah firman yang telah menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Saya dan oma dan opa ada di dalam firman. Dan firman itulah yang menghidupkan, yang menguatkan, yang menolong. Di saat kita dalam keadaan masalah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan apapun, kita yakin bahwa firman itu tidak jauh. Atau Tuhan sendiri, pelajaran yang sudah kita terima dari Tuhan sendiri, atau lewat melalui hamba-hamba Tuhan, bahwa firman itu dekat dengan kita. Nah, lewat firman Tuhan itulah kita bisa menguatkan, menolong, memberkati orang lain. Sehingga kita bisa memuridkan orang lain. Saya yakin dan percaya oma dan opa bisa memuridkan orang lain. Anak, mantu, cucu, tetangga, walaupun sekarang ini kita tidak bisa jauh pergi kemana-mana. Tetangga kita. Di saat kau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di saat kau menyampaikan kepada orang lain tentang kasih Allah, itu sudah mengajarkan dengan mereka, itu sudah memuridkan mereka supaya mereka percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Yang kedua, bagaimana saya bisa memuridkan atau memuridkan orang lain setelah saya percaya? Yang kedua, saya punya komitmen untuk menjadi murid Kristus. Saya harus punya komitmen untuk menjadi murid Kristus. Saudara, kalau engkau mengajarkan orang lain atau memuridkan orang lain tanpa ada komitmen untuk ikut Tuhan atau ikut pelajaran yang kita ajarkan itu akan sia-sia. Namanya aja belajar, saudara. Namanya aja mengajar orang lain. Dia harus punya komitmen. Pelajaran yang sudah diajarkan harus belajar. Kita sebagai guru mengajarkan murid, mengerjakan tugas-tugas belajar, dan itu harus dikerjakan. Tidak bisa ditunda. Karena apa? Ada satu komitmen di saat kita mengambil pelajaran itu dan kita diajar oleh guru kita harus mengerjakan tugas atau soal-soal yang diberikan oleh guru. Jadi maksudnya orang yang mau mengajar atau orang yang menerima pengajaran itu harus memiliki komitmen. Saya sebagai guru, saya sebagai dosen untuk mengajarkan pelajaran ini, saya punya komitmen pelajaran ini harus tuntas, selesai. Sampai tamat, sampai murid saya bisa ngerti. Begitu juga yang murid yang saya layani, atau saya ajarkan, apakah itu mahasiswa atau pelajar, dia harus memiliki komitmen. Nah maksudnya Bapak Ibu, dalam kita untuk mengikut Tuhan Yesus, belajar tentang kebenaran firman Allah, kita harus memiliki komitmen. Harus komit dulu. Misalnya, apa yang sudah diajarkan, setiap pagi harus berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Harus punya komitmen. Misalnya jam 5 pagi. Mau hujan, mau terang, mau apa, pokoknya jam 5 bangun. Untuk menyembah Tuhan. Itu komitmen kita kepada Tuhan. Baca firman Tuhan satu pasal paling sedikit. Menyembah Tuhan, berdoa syafaat. Oma dan opa dipakai Tuhan. Untuk mendoa syafaat untuk kepada hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya secara pribadi yang sudah saya kenal Oma dan Opa yang ada di GBI Rayu 1D ini. Saya percaya Oma dan Opa lagi berdoa untuk saya, dan saya juga harus punya komitmen untuk berdoa buat Oma dan Opa. Supaya kita sama-sama apa? Bertumbuh dan berbuah belajar. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan di dalam pasal 28 ayat 20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Yang diperintahkan apa? Tuhan Yesus, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa. Saya percaya Oma dan Opa dan Bapak Ibu, orang-orang yang hebat dan luar biasa. Kita masih ada kesempatan untuk mengajarkan orang lain, karena kita sudah menerima pengajaran itu. Baik dari Tuhan sendiri melalui firman, baik melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Selama kita mengikuti UMAS, baik secara tatap muka, baik secara online, kita diajarkan. Dan saatnya kita harus mengajarkan orang lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka menjadi murid Kristus. Itu komitmen Oma dan Opa dan saya. Haleluya. Itu kedua. Yang ketiga, terakhir. Bagaimana saya bisa mengajarkan atau memuridkan orang lain? Saya harus berbuah. Maksudnya begini, kalau sudah terima pelajaran tadi, percaya, lalu punya komitmen, lalu harus berbuah. Berbuahnya apa? Sebelum kita harus ada tindakan.
apa yang kita kerjakan selama ini. Apa yang setelah kita percaya, kita komitmen dengan kepada Tuhan, mengajarkan teman-teman kita, teman-teman opa dan oma, anak mantu cucunya, kebenaran firman Tuhan. Harus ada buah, saudara. Ada buahnya. Karena waktu kita mengajarkan itu ada satu tindakan yang kita kerjakan, menyampaikan tentang kebenaran itu. Ya, kita akan melihat di dalam Yohanes 19, ya, kebenaran ini. Yohanes pasal 19 ayat 5. Aku pokok anggur dan kamulah ranti-rantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, yang memuridkan orang lain, harus ada buah. Di waktu dia punya komitmen dan melakukan firman itu, ada hasil. Karena apa? Karena selama ini dia tidak lepas pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar siapa? Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Selama kita belajar firman Tuhan dan kita tinggal di dalam Tuhan, kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan kerjakan dan kita harus menyampaikan kepada orang lain, pasti itu akan berbuah. Sehingga tidak sia-sia kita untuk memuridkan orang lain. Karena oma dan opa dan bapak ibu, saya sendiri juga terus untuk belajar dan mengajarkan orang lain. Sehingga banyak murid percaya kepada Kristus. Tidak hanya cukup dia menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya percaya, tapi menjadi murid Kristus untuk menyelamatkan jiwa yang terhina. Saya percaya, oma dan opa dan bapak ibu dan saudara, kebenaran yang kita dengar hari ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita memuridkan orang lain. Kalau saya sudah dimuridkan, harus memuridkan orang lain lewat talenta yang ada bagi kita masing-masing. Saya percaya oma dan opa tetap semangat, masih tetap ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada oma dan opa untuk berdoa, semangat berdoa, semangat memuji, semangat melayani, semangat untuk bersaksi kepada orang lain. Sehingga apa yang kita ajarkan itu akan berhasil. Ada buah, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan, yang kita bawa kepada Tuhan. Benar firman Tuhan hari ini, biarlah Roh Kudus terus mempertajam lagi kebenaran ini untuk menambah wawasan kita. Kalau kita sudah menjadi murid Kristus, kewajiban kita harus memuridkan orang lain. Karena kita telah menerima berkat-berkat yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, oma dan opa dan bapak ibu dan saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar ini, kita akan menjadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kami bagaimana kami dapat untuk memuridkan orang lain. Karena kami tahu dan percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami. Kami sebagai murid Kristus, kami harus mengajarkan kepada orang lain yang sudah kami terima. Oma dan opa, bapak dan ibu yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, yang sudah belajar tentang kebenaran itu, akan memuridkan orang lain supaya orang lain diberkati. Terima kasih Bapak. Berkati oma dan opa, bapak dan ibu. Mereka masing-masing ada di rumah. Segala persoalan masalah yang mereka alami, kami percaya di dalam nama Yesus sanggup Tuhan menolong mereka. Kalau mereka ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan tubuh, saya hamba berdoa di dalam nama Yesus, bilu-bilu dia telah menyembuhkan oma dan opa.
Yakin dan percaya hamba-Mu telah berhenti. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, dan Om, saya percaya kebenaran firman Tuhan pasti Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom. Shalom Opa Oma, saya percaya semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima sama-sama. Kita percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan atas hidup Oma Opa dan kita semua. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oma Opa, untuk minggu depan jangan lupa ya, ada ulang tahun Jakarta. Ibadah kita akan merayakan ulang tahun Jakarta. Ya, jangan lupa Oma-Oma ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Haleluya, haleluya. Mari Oma-Opa yang ada di rumah-rumah, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita masuk dalam doa. Sama-sama kita dukung, kita sama-sama angkat tangan, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami boleh ada sampai dengan saat ini dalam kondisi yang luar biasa karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk Oma Opa yang terus setia ya Tuhan mengikuti ibadah lewat minggu demi minggu ya Tuhan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun dengan penuh kesetiaan. Oma Opa boleh mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, berkati terus Oma Opa dimanapun mereka berada. Biarlah kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan buat Oma Opa, bahkan juga untuk seluruh keluarga di mana Oma Opa berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang boleh kami nikmati, pujian penyembahan, bahkan kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini ya Tuhan kami kembali ya Tuhan, angkat tangan kami mau berdoa. Untuk Tuhan Yesus gembala sidang kami, gembala pembina kami yang kami kasihi ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, kami mengangkat tangan kami buat hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan akan membawa hamba-Mu ini naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terus tambahkan pewahyuan-Mu ya Bapa atas Paniko ya Bapa. Bahkan kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini Tuhan terus nyatakan visi dan misi-Mu lebih lagi untuk gereja-Mu yang besar ini ya Tuhan. Berkati Tuhan pengembalaan dan pelayanan dimanapun Pak Niko Tuhan percayakan, baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Kami memberkati Tuhan Yesus, Ibu kekasih kami Ibu Hermin ya Tuhan, sebagai tiang doa, penolong dan penopang buat Pak Niko. Engkau terus kuatkan dan teguhkan hatinya ya Bapa. Engkau mantapkan terus ya Bapa kedua hamba-Mu ini. Biarlah terus ada dalam dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang membela keluar masuknya. Bahkan Tuhan Engkau yang menjaga Tuhan Yesus dimanapun saat ini kedua hamba-Mu berada. Bersama anak cucu mantu ya Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besar. Baik dari keluarga besar Pak Niko maupun Ibu Hermin. Kami katakan mereka semua aman dalam perlindungan, pengawalan, penjagaan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pengurapan-Mu yang sempurna akan menyempurnakan terus pelayanan dan pengembalaan daripada Pak Niko. Kami memberkati Tuhan keempat wakil gembala sidang yang ada. Seperti Engkau memberikan Harun dan Hur Tuhan kepada Musa. Kami percaya Engkau juga ya Tuhan yang akan memberikan kekuatan ekstra bagi keempat wakil gembala sidang yang ada. Untuk mereka terus mensupport, menopang pengembalaan dan pelayanan Pak Niko. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus satukan mereka ya Bapak. Terus Bapak keunitian yang daripada Tuhan akan
menyempurnakan pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan, khususnya atas GBI Gatot Subroto. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati juga ya Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan untuk karyawan kami yang kami kasih dan kami cintai. Kami berdoa untuk Bapak Kiki Haryadi ya Tuhan, bersama Ibu Mervin ya Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, memberkati kedua hamba-Mu ya Bapa. Kami memberkati orang tua rohani kami ini ya Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Engkau sedia terus tambahkan hikmat, pewahyuan ilahi turun atas hamba-Mu dalam pengembalaan dan pelayanan ya Tuhan. Pak Kiki diberi kekuatan, Engkau yang memampukan dia terus untuk tetap ada ya Tuhan, hanya di dalam koridor-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, bersama anak cucu menantu Pak Kiki, Bu Mervin ya Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga terus menopang ya Tuhan Yesus, untuk pelayanan ya Tuhan Yesus, atas gembala, atas umas ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk Ibu Pendeta Hana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala yang baik hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan lawatan Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan yang selalu baru yang Kau nyatakan untuk Ibu kekasih kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami lepaskan berkat. Kami katakan Mazmur 91 digenapi dalam setiap aspek kehidupannya. Bahkan kami percaya keluar masuk hamba-Mu ini Bapa ada dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melayani, di situ ada tanda-tanda ajaib menyertai ya Tuhan Yesus. Ibu Hana, Engkau tambahkan talentanya ya Bapa. Engkau tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Membawa Tuhan Yesus pasukan umas-Mu ini Bapa untuk menjadi mempelai Kristus di akhir zaman yang siap ya Tuhan Yesus menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama Tuhan keluarganya ya Bapa, bersama anak dan suaminya terus ada aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan keluarga besarnya diberkati, pelayanan demi pelayanan yang baru Tuhan sediakan ya Tuhan. Ladang-ladang pelayanan yang membawa dia lebih lagi melihat dan mengasihi Tuhan lebih di atas segalanya. Berkati juga ya Tuhan Yesus para setiap pelayan-pelayan umas yang ada, yang sampai saat ini terus setia Tuhan melayani Engkau. Berkati mereka dengan kekuatan, dengan kasih sukacita damai sejahtera. Bahkan Engkau yang memberkati setiap mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Mari Opa Oma, kita sama-sama angkat tangan kami, kita memberkati Indonesia. Kami lepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk pemulihan yang Tuhan terus nyatakan buat bangsa kami. Akan kesehatan, akan pemulihan ekonomi, akan segala seluruh aspek yang ada. Kami katakan hari-hari ini bahwa Indonesia tidak akan sama lagi. Indonesia akan mengalami kemajuan, akan mengalami pemulihan. Bahkan Tuhan akan membawa bangsa ini Tuhan lebih lagi ya Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa. Dan ketika Engkau memberkati bangsa kami katakan bangsa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami lepaskan berkat atas Indonesia, seluruh penduduk yang ada, para pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan, seluruh Tuhan Yesus, setiap aspek-aspek yang ada, yang saat ini sedang dijalankan oleh bangsa kami. Kami berkati ya Tuhan, kami percaya tidak ada kegagalan Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal atas negeri kami. Kami katakan Indonesia akan menjadi bangsa yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur untuk setiap ya Tuhan perkenanan-Mu, untuk setiap promosi-promosi yang daripada surga turun buat negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas negeri kami. Segala bentuk kekacauan, segala bentuk Tuhan Yesus, intimidasi, intervensi, kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba memecah belah bangsa ini, kami mau gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Indonesia tetap bersatu, bangsa kami tetap berjaya. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ini syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Oma dan Opa dan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tangan dua-dua. Kita menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa yang telah nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awal-awal permai. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.